apakah eh, perusahaan itu dapat mencairkan asetnya sehingga dia bisa nge-backup utangnya? Tentu saja mungkin ada piutang yang tersendat, piutang yang lama ditagihnya lebih dari 1 tahun. Mungkin juga ada persediaan yang rusak karena terlalu lama mengendap dalam gudang. Nah, hal-hal seperti itu kan tentunya yang darinya nilai 1,2 tuh bakal diturunkan, bakal turun tergerus gitu karena mungkin ada piutang-piutang yang lama ditagihnya, ada juga barang persediaan yang telah rusak gitu. Jadi makanya tadi aku bilang bahwa 1,2 ini tuh mungkin bisa dibilang baik, tapi bisa juga dibilang belum aman karena at least perusahaan harus di angka 1,5 lah atau sampai 2 gitu untuk amannya banget di current ratio seperti itu. Nah, terbukti di quick ratio-nya. Ketika quick ratio kita hitung, nilai 0,4 ini berarti perusahaan tuh hanya punya 0,4 rupiah untuk setiap satu utang lancarnya kalau di dalam perhitungan quick ratio. Nah, secara teoritis nih, berarti perusahaan tuh kurang 0,6 untuk melunasi setiap rupiah utangnya. Seperti itu. Jadi, kita tuh harus nggak bisa mengambil kesimpulan dari hanya satu aspek rasio. Kita juga harus bisa menghitung rasio-rasio lain supaya kita tuh mengambil kesimpulan yang tepat bahwa apakah perusahaan ini dapat apa dapat bertahan 5 sampai 10 tahun ke depan, apakah perusahaan ini bagus untuk diinvestasikan sebagai investor dan lain-lain seperti itu. Nah, kita lanjut ke cash ratio. Kalau tadi current asset dikurangin liabilities, dikurangin inventory, jadinya itu quick ratio. Nah, kalau cash ratio ini lebih konservatif lagi, lebih sedikit lagi yang dihitung. Jadi dia hanya menghitung cash dan setara cash gitu. Kas dan setara kas, seperti itu. Nilainya itu 217 juta, 217 miliar sekian. Nah, ini baru kita bagi sama current liabilities. Tentunya nilainya bakal semakin dikit karena kita hanya pakai cash dan setara cash doang gitu. Nilainya itu setelah dibagi itu cuma 7%. Nah, nilai 7% itu berarti bahwa perusahaan tuh ketika perusahaan misalnya punya 100 rupiah utang. Nah, dia tuh cuma punya backupan 7 dari cashnya. Nilai 7 rupiah dari cashnya. Nah, itu kan kayak kurang 93 gitu. Nah, ini tuh artinya perusahaan tuh nggak bisa mengendalikan uang tunai yang ada di tangan gitu. Jadi kayak gimana nih cara nge-backup 93-nya gitu. Nilai 93 selisih tersebut. Nah, tapi apakah cash ratio yang misalnya satu, jadi misalnya perusahaan punya utang nih 100. Nah, cash-nya juga 100 nih. Jadi kayak cash ratio-nya satu. Apakah itu baik? Ternyata enggak juga, teman-teman. Kenapa? Karena cash yang terlalu banyak itu tuh nggak baik buat perusahaan. Karena perusahaan tuh kayak mungkin ada apa istilah opportunity cost gitu. Kalau cash didiamin doang kan nggak ada returnnya ya. Sedangkan kalau cashnya mungkin diekspansi ke hal-hal lain, contohnya misalnya ekspansi perusahaan, eh, ditabung di deposito ataupun diinvestasikan ke instrumen saham, reksadana dan lain-lainnya, itu mungkin cash-nya itu akan menghasilkan return gitu. Misalnya return-nya anggaplah 5 sampai 7%. Nah, ketika kita investasikan kan return-nya 5 sampai 7%. Sedangkan kalau kita endapin di situ aja kan return-nya nol, malah tergerus sama inflasi. Nah, hal-hal ini tuh Harus kita pertimbangkan lah sebagai manajemen apakah nilai cash ratio kita udah baik. Nah, tapi untuk dalam hal ini tuh cash ratio yang umum itu tuh 0,5. Jadi setiap 100 100 utang perusahaan tuh di backup sama 50 kas. Karena mungkin 50-nya lagi bisa untuk hal-hal bisa dipinjam, bisa menerbitkan obligasi dan lain-lain seperti itu. Nah, kita lanjut ke networking capital. Nah, capital ini rumusnya adalah eh, current assets dikurang sama current liabilities, teman-teman. Seperti itu. Jadi current assetnya tadi eh, tiga tiga 3.574 miliar dikurangin sama current liabilities-nya itu 3.060 miliar. Didapatkan hasilnya positif positif. Mungkin ini ada salah hitung teman-teman, nanti akan aku perbaikan. Mungkin kalau dari sini tuh sekitar positif 400 miliar gitu. Nah, eh,
nilai positif ini tuh baik teman-teman karena apa? Seenggaknya perusahaan tuh memiliki lebih banyak aset daripada nilai utangnya gitu. Jadi nilai positif ini berarti bahwa perusahaan tuh nggak berhutang terlalu banyak dan malah memiliki aset produktif yang lebih banyak daripada utang itu sendiri. Nah, cuman perusahaan tuh juga harus meningkatkan nilai net working capitalnya. Supaya apa? Supaya at least perusahaan tuh bisa bergerak dengan leluasa gitu. Kalau misalnya nilainya terlalu sedikit kan, anggaplah nilai net working capital cuma misalnya 50 juta. Nah, itu kan kalau mau ekspansi ataupun mau investasi kan juga sulit ya teman-teman. Jadi mungkin buat perusahaan tuh kayak kita bisa menyarankan bahwa untuk meningkatkan net working capitalnya, entah itu kita menambah aset ataupun juga kita mengurangi liabilities. Untuk apa? Supaya nanti ke depannya eh, perusahaan tuh lebih banyak ruang untuk bergerak, untuk ekspansi, untuk investasi, untuk hal-hal lainnya gitu. Supaya apa ya laba perusahaan meningkat dan juga nanti ujung-ujungnya akan meningkatkan return on equity. Dan gitu meningkatkan return on equity itu kayak dia tuh apa ya membangun citra positif perusahaan seperti itu. Nah, mungkin di sini tuh ada beberapa hal lagi yang gue pengen kasih tahu. Di sini ada receivable turnover sama inventory turnover. Cuman karena keterbatasan data yang hanya 2023, jadi kita mungkin nanti bakal aku contohkan dengan apa ya dengan angka-angka yang random aja lah ya. Jadi receivable turnover itu fungsinya sales dibagi sama rata-rata piutang usaha. Nah, jadi teman-teman kita tahu sales, kita dapat di laba rugi itu salesnya berapa. Terus nanti misalnya eh, ada laporan neraca neraca 2023 dan 2022. Nah, di situ tuh kita bisa lihat tuh di neraca 2023 dan 2022 tuh kita rata-ratakan piutang usahanya berapa seperti itu. Kemudian nanti nilai sales dibagi nilai rata-rata piutang usaha. Nanti hasilnya berapa kali gitu. Hasilnya biasanya positif banyak ya. Jadi positif banyak itu sekitar 4 sampai 8 kali seperti itu. Nah, artinya 4 sampai 8 kali itu apa? Artinya tuh perusahaan tuh dapat memutar piutangnya itu tuh sekitar 8 kali, teman-teman. Nah, artinya 8 itu apa? Jadi misalnya dalam setahun kan 360 hari. 360 hari dibagi 8, anggaplah mungkin 40 hari sekian gitu. 40 hari sekian. Nah, berarti perusahaan tuh mulai dari menerbitkan piutang sampai dia dapat lagi duit dari piutangnya itu sekitar 40 hari. Nah, eh, sekitar 45 hari, 40 hari gitu. Nah, em, nilai ini tuh lebih bagus kalau kalinya itu semakin banyak. Contoh misalnya, eh, nilai receivable turnover itu jadi 12 kali gitu. Jadi 12 kali. Artinya perusahaan tuh dia bisa menagih piutangnya tuh 12 kali dalam setahun. Kalau kita bagi kan 360 bagi 12 itu kan 30 ya. Nah, kalau 30 hari berarti perputaran piutangnya itu dari awal dia menerbitkan piutang sampai dia menerima duitnya kembali dari piutang tersebut, itu tuh cuma 30 hari. Yang mana semakin dikit gitu. Semakin dikit semakin baik karena ya perusahaan tuh harus menerima uangnya gitu secepat mungkin supaya dia bisa membayar beban operasional, membayar modal dan lain-lain. Nah, jadi kalau bisa kita interpretasikan, receivable turnover tuh semakin kalinya banyak, semakin baik gitu. Jadi mungkin kayak semakin banyak kalinya itu semakin efisien suatu perusahaan karena artinya dia lebih cepat dalam menagih piutangnya seperti itu. Nah, buat inventory turnover juga kurang lebih sama. HPP dibagi rata-rata persediaan. Nanti misalnya kita anggap sama ya lah ya itu 8 kali misalnya. Jadi eh, persediaan itu berputar di tahun tersebut itu sekitar 8 kali. Artinya apa? Eh, perusahaan tuh 360 kan kalau dibagi 8 itu kan mungkin sekitar 45 ya. Jadi perusahaan tuh mulai dari menerima barang persediaan sampai persediaan itu menjadi barang dapat dijual itu tuh 45 hari. Nah, seperti yang aku tadi bilang sebelumnya bahwa semakin banyak kalinya semakin bagus. Misalnya 12 kali lagi. 12 kali lagi berarti perputaran persediaan tuh 30 hari.
Nah, itu kan dari 45 hari ke 30 hari. Ke 30 hari itu kan semakin baik ya, karena persediaan tuh nggak ngendap selama itu gitu. Jadi yang awalnya mengendap 45 hari, cuman jadi 30 hari doang, seperti itu. Ini tuh baik, kenapa? Karena yang pertama tuh, eh, kalau kayak persediaan yang cepat rusak itu, dia tuh kayak meminimalisir persediaan yang cepat rusak. Jadi karena persediaannya terus digunakan dengan cepat, jadi itu kayak kita meminimalisir resiko yang tinggi gitu. Juga perusahaan tuh nggak perlu maintenance maintenance mungkin kayak perawatan persediaan ataupun perawatan ruang gudang dan lain-lain itu terlalu banyak gitu karena persediaannya cepat berputar seperti itu. Mungkin itu aja dari analisis likuiditas. Mungkin dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi analisis solvabilitas. Analisis likuiditas dan solvabilitas ini sama-sama menganalisis menilai kemampuan perusahaan terkait memenuhi kewajibannya. Bedanya kalau misal analisis likuiditas itu menilai bagaimana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tapi kalau misal analisis solvabilitas ini lebih menilai ke kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Untuk lebih detailnya, kita tuh bisa tahu perusahaan perusahaan itu bisa membayar eh, pokok dan bunga utangnya ketika jatuh tempo nanti. Dan selain itu kita juga bisa mengukur tingkat risiko finansial. Jadi kalau misal ketergantungan utangnya itu tinggi, maka risiko kebangkrutan yang dihadapi oleh perusahaan itu nantinya cenderung tinggi juga. Eh, Mungkin bisa langsung ke analisis rasio dari masing-masing eh, solvabilitas, analisis solvabilitas ini. Yang pertama itu terkait liabilities to asset ratio. Ini juga bisa disebut debt to asset ratio. Rasio ini menunjukkan atau membandingkan seberapa besar aset perusahaan itu dibiayai oleh utang. Jadi kita membandingkan antara total liabilities dan total asset. Di sini total liabilities-nya itu sebesar sekitar 4,7 triliun dan eh, total asetnya itu di angka 19,8 triliun dan hasilnya itu 0,23 sekian. Jika diinterpretasikan setiap 1.000 aset yang dimiliki oleh perusahaan itu 240 rupiahnya itu dibiayai oleh utang dan sisanya yaitu sekitar 760-an itu dibiayai oleh modalnya sendiri. Artinya karena dia rasionya itu kurang dari satu dan cenderung sangat kecil, perusahaan itu tidak terlalu bergantung pada utang sehingga risiko gagal bayar jangka panjangnya itu relatif rendah. Berbeda jika perusahaan itu memiliki debt to asset ratio lebih dari satu atau mendekati satu, itu perusahaan artinya berada di tahap waspada dan uh, atau bahkan dia bergantung pada utang sehingga risiko gagal bayarnya itu dalam jangka panjang relatif tinggi. Kemudian uh, yang kedua itu kita menganalisis menggunakan debt to equity ratio. Jadi debt to equity ratio ini uh, membandingkan antara jumlah liabilities dengan total equities yang dimiliki oleh perusahaan. Fokusnya itu membandingkan posisi kreditur dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Jadi uh, kita menilai struktur modal perusahaan yang digunakan untuk mengukur resiko keuangan. Di sini kita membagi kewajiban jangka panjang dengan total equity. Kewajiban jangka panjangnya itu
Hmm, di 16,3 triliun dan eh, total liabilities-nya itu maaf, untuk debt to equity ratio ini kita membandingkan total liabilities dengan total equity. Total liabilities-nya itu di 4,7 triliun dan total equity-nya itu sebesar 15,1 triliun dan hasilnya adalah 0,313 sekian. Jadi jika diinterpretasikan setiap 1.000 ekuitas atau modal yang dimiliki oleh perusahaan itu 313-nya dibiayai oleh utang. Jadi bisa disimpulkan karena dia masih kurang dari satu atau bahkan sangat kecil, modal pemilik ini memiliki struktur solvabilitas yang tergolong aman. Kemudian untuk yang ketiga itu ada short term debt to total debt. Maaf, long term debt to equity capital. Untuk long term debt to equity capital ini menunjukkan posisi utang jangka panjang terhadap modalnya sendiri. Jadi fokusnya itu pada beban kewajiban jangka panjang. Nah, dia tuh lebih menilai ke ketahanan keuangan jangka panjangnya. Apakah perusahaan itu terbebani dengan utang jangka panjangnya atau dia dalam kategori aman. Di sini untuk mencarinya dengan membagi antara long term debt dengan total equity. Kewajiban jangka panjangnya itu sebesar 16,3 triliun dan equity-nya itu sebesar 15,1 triliun dan hasilnya adalah 0,111. Dan ini artinya setiap 1.000 modal perusahaan atau ekuitas itu 111 rupiahnya hanya segitu yang berasal dari utang jangka panjang. Untuk short term debt to total debt ini, uh, dia itu menunjukkan seberapa besar porsi utang jangka pendek jika dibandingkan dengan utang. Jadi kita melihat bukan dari banyaknya kewajiban yang harus didanai oleh perusahaan, tapi lebih ke merujuk pada jatuh tempo uh, kewajiban perusahaan. Selain itu, ini juga fokusnya untuk menilai tekanan likuiditas dan mengukur seberapa cepat perusahaan harus menyediakan kas. Kalau misal dia itu didominasi oleh utang jangka panjang, maka uh, perusahaan itu bisa uh, lebih lebih mempersiapkan untuk menyediakan kas ke depannya. Tetapi jika didominasi oleh jangka pendek, perusahaan maka kewajibannya itu kan harus segera dibayar sehingga perusahaan membutuhkan pendanaan kas yang cukup untuk periode tersebut. Untuk menghitungnya itu short term debt dibagi dengan total debt. Untuk short term debt sendiri itu sebesar di current liabilities sebesar 3 triliun dan untuk total debt-nya itu 4,7 triliun dan hasilnya itu 0,6449 sekian. Jadi dapat disimpulkan sekitar
eh, 64 hingga 65% total utang perusahaan itu merupakan utang jangka pendek karena nilainya lebih dari 50% itu eh, didominasi oleh utang jangka pendek sehingga walaupun utangnya itu nggak besar di PT tersebut, tapi banyak kewajiban yang harus segera dibayar karena dia merupakan jangka pendek sehingga perusahaan itu harus menyediakan kas yang cukup untuk periode 2023 ini. Kemudian eh, ada interest coverage ratio, ini juga bisa disebut time interest ratio atau TIE. Eh, di rasio ini itu mengukur kemampuan laba operasi untuk membayar bunga utang. Jadi fokusnya itu pada apakah dia bisa melunasi pembayaran utang ini atau tidak. Jadi seperti apakah laba perusahaan ini mampu menutup beban bunganya yang dihasilkan dari kewajibannya tersebut. Jadi fungsinya untuk menilai apakah ada risiko gagal bayar bunga atau tidak. Di sini interest coverage rasionya itu rumusnya membagi antara laba bersih operasi EBIT dengan interest expense. Maaf, membagi antara profit sebelum interest dan tax dengan interest expense. EBIT-nya sendiri itu sebesar 449 miliar, ada di profit from operation dibagi dengan interest expense-nya ada di finance loss sebesar 290 miliar. Hasilnya itu sebesar 1,54 sekian, yang artinya laba operasi perusahaan itu mampu menutup beban bunga sekitar 1,55 kalinya. Eh, nah, kalau buat menganalisis interest coverage ratio ini, kalau misal dia hasilnya kurang dari satu, maka perusahaan itu nggak mampu menutup beban bunga, eh, nggak mampu menutup beban bunga menggunakan laba operasinya. Tapi kalau misal antara 1 sampai 2, artinya perusahaan ini masih mampu menutup beban bunga, tapi dia tuh perlu hati-hati dalam ngelola utangnya. Karena eh, dia punya eh, laba kayak margin laba yang tipis gitu. Tapi kalau misal udah di atas 2, dia tuh sudah mampu menutup bunganya dan sudah aman perusahaan itu dalam dalam analisis solvabilitasnya di interest coverage ratio. Di sini karena dia 1,5, jadi perusahaan ini mampu menutup beban bunganya, tapi dia perlu hati-hati dalam mengelola utangnya karena dia cuma punya eh, laba operasi yang tidak cukup besar untuk menutup beban bunga tersebut. Kemudian ada equity multiplier. Nah, untuk equity multiplier ini menunjukkan seberapa besar aset perusahaan itu didukung oleh modalnya sendiri. Nah, fokusnya itu buat menilai tingkat leverage secara keseluruhan menggunakan eh, penggunaan utang secara tidak langsung. Jadi, di sini cara menghitungnya dengan membagi antara total aset dengan total equity. Total asetnya itu sebesar 19,8 triliun dan total equity-nya itu sebesar 15,1 triliun. Ya. Dan hasilnya itu
1,313 yang artinya eh, setiap 1.000 ekuitas itu mampu mendukung 1.310 aset, yang artinya struktur equity-nya ini tergolong sehat. Kemudian ada cash flow from operation to total debt. Rasio ini mengukur kemampuan arus kas operasi untuk melunasi seluruh utang perusahaan. Jadi di sini lebih berfokus ke cash flow operasinya. Jadi cara menghitungnya dengan membagi antara cash flow from operation dibagi dengan total debt. Nah, cash flow from operation sendiri itu ada di laporan arus kas sebesar negatif 330 miliar dibagi dengan total debt-nya sebesar 4,7 triliun. Dan hasilnya itu negatif 0,06 atau 0,07. Nah, kalau misal arus kas operasi perusahaan ini bernilai negatif, dia itu artinya nggak punya kemampuan untuk menutup kewajiban utangnya. Sebaliknya, kalau misal dia uh, positif dan itu artinya dia mampu, dan lebih dari satu, artinya dia mampu menutup kewajiban utangnya. Uh, jadi uh, setiap 1.000 total utang itu justru malah didukung oleh 70 kas operasi. Jadi dia tuh malah berbanding terbalik, di mana harusnya kas operasi yang didukung oleh utang, tapi ini malah utangnya yang didukung dengan arus kas operasinya. Jadi intinya di sini tuh kalau diinterpretasikan setiap 1.000 utang, perusahaan justru malah kehilangan 70 kas operasinya. Jadi dia malah rugi dengan uh, adanya operasi tersebut. Artinya kegiatan utama perusahaan itu belum menghasilkan kas dan malah menjadi sumber resiko yang cukup besar dan signifikan. Uh, Mungkin kalau dari analisis solvabilitas ini dahulu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik teman-teman, kita lanjut ke analisis profitabilitas. Em, Mungkin buat analisis profitabilitas tuh kayak menilai kemampuan sebuah perusahaan itu dalam menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan laba atau asetnya, seperti itu. Nah, jadi yang pertama-tama tuh yang harus kita tahu dalam jenis rasio ini itu yang pertama adalah gross profit margin. Nah, gross profit margin itu adalah gross profit dibagi dengan sales. Nah, nilai gross profit itu ada di laba rugi. Gross profitnya tuh sebesar 760 miliar dan juga salesnya itu sebesar 1,7 triliun. Nah, nanti kita bagi 760 miliar itu dengan 1,7 triliun dapatkah 0,44 atau 44%. Ini tuh artinya bahwa dari setiap 1.000 penjualan, perusahaan itu menghasilkan 440 sebagai laba kotor dan juga 560 itu digunakan untuk menutupi biaya produksi atau harga pokok perolehan. Nah, nilai GPM itu tuh 44% itu udah bagus ya teman-teman, karena biasanya tuh mungkin gross profit margin di angka 30 sampai 35 aja gitu. Karena kalau perusahaan mengambil terlalu banyak margin juga perusahaan itu nggak bisa bersaing di pasar tersebut. Misalnya di pasar kompetitif. Karena eh, selalu ada mungkin dengan suatu perusahaan yang beranggapan bahwa marginnya tipis aja tapi
dia tuh produknya laku seperti itu teman-teman. Jadi eh, hal ini baik buat perusahaan, tapi perusahaan juga harus mengetahui bahwa margin yang terlalu tinggi itu membuat dia tuh jadi nggak kompetitif seperti itu. Akan kalah dia dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin marginnya di 30% aja seperti itu. Nah, bisa kita next. Tadi kan kita bahas gross profit. Nah, nextnya itu adalah operating profit margin. Operating profit margin itu adalah net operating income atau EBIT, earning before income tax, di mana nilainya itu 318 miliar, karena setelah dikurangi profit from operation dan lain-lain, beban lain-lain, dapatlah earning before income tax sebesar 318 miliar. Nah, terus juga salesnya tetap sama, nilainya itu 1.720 miliar. Nah, kita dapatlah bahwa 300 miliar dibagi dengan 1 triliun itu dapatlah operating profit marginnya itu 18,5%. Nah, nilai operating profit margin 18,5% ini juga masih dibilang bagus teman-teman, bahwa biasanya pada umumnya tuh operating profit margin itu di angka 20%. Cuman kalau 15 sampai 20%. Kalau di angka 18% juga masih oke untuk perusahaan. Jadi setiap 1.000 penjualan tuh perusahaan menghasilkan 185 laba operasional. Ini menunjukkan bahwa setelah menutupi biaya produk dan biaya kantor atau biaya perusahaan, perusahaan tuh masih punya sisa yang cukup banyak untuk membayar bunga utang dan pajak. Nah, jadi kan ini nilainya tadi 185 laba operasional. Nanti tentunya akan ada pengurangnya lagi, yaitu beban bunga dan beban pajak, sehingga nanti net profit marginnya itu bakal lebih rendah. Jadi urutannya itu eh, gross profit margin, nilainya sangat tinggi, misalnya 40%, nanti akan lebih rendah di operating profit margin, dan akan lebih rendah lagi di net profit margin, seperti itu. Ini tuh bisa kita lihat dari net profit margin. Kita hitung net profit margin itu rumusnya adalah net income dibagi dengan sales. Net income-nya tuh kita dapatkan 317 miliar. Net income itu bisa net profit atau loss for the year, ataupun nanti net income mungkin berbeda-beda cara pengucapan di laporan keuangannya, tapi biasanya adalah net profit loss for the year atau net income seperti itu. Nilainya 317 miliar. Dibagi sama sales. Sales itu net revenue juga bisa. Sales nilainya 1,7 triliun. Nah, kita dapatkanlah hasilnya itu sama dengan 0,18, 0,184767 sekian atau 18,4%. Nah, artinya dari setiap 1.000 penjualan yang masuk ke kasir, perusahaan itu berhasil menyisakan 184 rupiahnya itu sebagai laba bersih yang akan siap dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, atau bisa digunakan kembali sebagai modal untuk ekspansi nantinya. Nah, nilai net profit margin 18% ini juga cukup baik ya teman-teman, karena biasanya tuh suatu perusahaan mengambil net profit margin itu di angka 10 sampai 15%. Mungkin ada yang 20% tapi jarang gitu. Nah, jadi net profit margin ini 18% itu artinya sangat baik untuk perusahaan tersebut seperti itu. Jadi perusahaan bisa menyisakan 18% dari penjualannya untuk dialokasikan kepada baik itu dividen ataupun ekspansi seperti itu. Nah, kita juga dapat menghitung eh, operating return on asset. Jadi ini kayak apa ya? Kayak dibilang tuh analisis efisiensi, bahwa asetnya itu produktif nggak sih? Dia menghasilkan berapa gitu dari aset yang ada. Rumusnya itu operating return on asset itu adalah earning before income tax dibagi total assets. Earning before income tax-nya itu dinilai 318 miliar, sedangkan total asetnya itu ada 19 triliun. Nah, didapatkanlah nilainya itu 0,01603 sekian, atau bisa dibilang 1%, 1,6% seperti itu. Nah, jadi ini artinya apa? Setiap 1.000 yang tertanam dalam aset perusahaan, itu dia mampu menghasilkan 16 rupiah untuk laba operasional. Nilai ini itu tergolong rendah dan menunjukkan ada masalah dalam efisiensi operasional. Karena bisa dibilang bahwa masa asetnya banyak tapi cuma
ngasilin 1% untuk laba operasional seperti itu. Jadi itu ini tuh bisa dibilang kurang efisien untuk perusahaan. Jadi mungkin teman-teman ketika melihat soal ini di UTS tuh bisa bisa memberikan rekomendasi dan saran kepada perusahaan bahwa untuk mungkin kalau ada aset-aset yang tidak efisien atau udah nggak beroperasi lagi, itu tuh bisa dijual gitu. Sehingga nilai operating return on asset itu semakin naik nanti gitu. Jadi kayak ini tuh rasio untuk menghitung seberapa efisien sih aset perusahaan menghasilkan revenue kepada perusahaan itu sendiri seperti itu. Nah, terus selanjutnya nilai return on equity. Return on equity itu ini tuh artinya berapa sih yang sebagai misalnya sebagai investor tuh dia dapat berapa sih setelah kita menanamkan suatu modal. Rumusnya itu adalah net income dibagi common equity. Nah, net income-nya itu nilainya adalah 317 miliar, sedangkan common equity itu nilainya itu 14 miliar 14 triliun yang total equity attributable to the owners of the parent company. Nah, jadi itu bisa dibilang common equity itu bahwa eh, nilai saham untuk perusahaan itu sendiri, enggak yang terkandung di dalam non-controlling interest seperti itu. Jadi nilainya 14 triliun sekian seperti itu. Nah, setelah kita hitung, nilainya itu return on equity itu di angka 0,02209 dan seterusnya. Ini tuh artinya return on equity 2,21%. Nah, ini tuh bisa disimpulkan dalam berbagai cara ya teman-teman. Misalnya, artinya untuk siap 1.000 modal yang investor setorkan ke suatu perusahaan, manajemen tuh dapat laba bersih sebesar 22. Jadi, misalnya kita sebagai investor lah, kita nyetor 1.000 untuk suatu perusahaan. Nah, kita tuh dapat imbalan baliknya itu 22, seperti itu. Nah, ini tuh bisa dibilang bahwa perusahaan masih baik at least karena at least perusahaan tuh bisa ngasih dividen, bisa ngasih dividen dalam nilai positif. Nanti juga mungkin ada ROE-nya yang kecil ataupun nanti sampai nggak bisa memberikan dividen seperti itu. Nah, jadi mungkin buat suatu return on equity dalam nilai positif itu masih bisa dibilang baik, teman-teman. Cuman teman-teman juga bisa menyarankan ke perusahaan bahwa perusahaan itu bisa loh meningkatkan return on equity-nya untuk apa? Untuk menggaet investor lagi, teman-teman. Karena misalnya eh, sebagai investor, tentu sebagai kacamata investor, tentu kita mau return yang terbaik dalam tahun itu. Masa sebagai suatu investor mau return hanya 2% dalam setahun, itu kan mungkin kurang rasional ya. Mungkin suatu investor pengen return yang 10%, 15% setahun, mungkin dengan saham-saham lain dia bisa. Nah, jadi eh, perusahaan bisa meningkatkan return on equity ke depannya untuk apa? Untuk setidaknya bersaing gitu, bersaing mendapatkan investor lagi, mendapatkan suntikan modal lagi, bisa ekspansi nanti ke depannya dan lain-lain. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan ketika nilai ROE-nya dipandang baik oleh suatu investor seperti itu. Di sini juga ada nilai return on asset. Return on asset ini net income, net income-nya nilainya tadi sama 317 miliar dibagi sama total aset. Total aset tuh nilainya 19 triliun. Seperti itu. Nah, jadi setelah kita dapat return on asetnya itu berapa, return on asetnya itu artinya dia dinilai 1,5%. Nah, ini tuh lebih apa ya, lebih rendah lagi karena tadi kan operating return on asset itu kan pada laba operasional. Sedangkan return on asset tuh pada net income. Sehingga tuh kita tahu bahwa return on asset tuh lebih kecil daripada operating return on asset karena dia dibilang atasnya itu adalah net income gitu. Jadi net income kan akan lebih kecil ya karena dia akan setelah mungkin EBIT kan bakal ada pajak gitu, pajak ya. Nah, biasanya tuh berkurang net income-nya akan lebih kecil lagi daripada net operating income. Jadi return on asset juga akan lebih kecil lagi seperti itu. Nah, ini tuh artinya setiap 1.000 yang tertanam dalam aset perusahaan, dia tuh mampu menghasilkan
Rp15 laba bersih seperti itu. Tadi lagi bahwa nilai itu masih tergolong rendah gitu karena seperti yang aku bilang tadi bahwa perusahaan itu harusnya bisa eh, perusahaan bisa harusnya mendongkrak nilai return on asset atau operating return on asset itu ke minimal 5% seperti itu. Supaya perusahaan menganggap bahwa asetnya masih berjalan dengan efisien seperti itu. Nah, untuk nilai earning per share tuh nilai earning per share tuh biasanya kalau dalam laporan keuangan itu dikasih tahu di akhir baris dari laporan laba rugi. Jadi kalau kita lihat di situ tuh ada loss atau basic earning per share di yang laporan laba ruginya itu ya loss basic earning per share itu 2,2. Nah, jadi dan juga berkaca dari soal UTS tahun lalu tuh dikasih kayak apa screenshot screenshot laporan keuangan gitu. Jadi mungkin ya bisa dilihat. Nah, jadi kayak dikasih screenshot gitu dan ada nilai EPS-nya gitu. Nah, tapi buat apa ya? Buat pembelajaran kita bisa tahu bahwa eh, nilai EPS tuh rumusnya adalah dari net income dikurang sama dividen saham preferen dibagi dengan dengan jumlah saham yang beredar. Nah, ini tuh agak tricky teman-teman karena teman-teman tuh bisa tahu nilai jumlah saham yang beredar tuh dari CALK. Jadi mungkin teman-teman ke depannya bisa melihat-lihat CLK itu apa, karena di situ tuh ada keterangan eh, saham yang perusahaan terbitkan tuh berapa jumlahnya, lembarnya seperti itu. Jadi nanti tuh di CLK ada nilainya. Jadi itu bisa nilai itu bisa kita gunakan sebagai perhitungan nanti EPS. Mungkin dari aku sekian untuk analisis profitabilitas. Mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Cek, cek. Halo, selamat sore teman-teman. Apakah sudah terdengar? Sudah. Iya. Oke, aku langsung lanjut. Selanjutnya kita akan bakal bahas yang efisiensi, analisis efisiensi. Nah, sebenarnya analisis efisiensi ini nggak ada rasio yang baru. Jadi, analisis efisiensi sendiri dia tuh pakai rasio-rasio yang ada di profitabilitas dan juga likuiditas. Kebanyakan tuh dia pakai yang profitabilitas. Nah, ya mungkin karena biar penjelasannya nggak terlalu berulang-ulang, di sini aku mungkin kita bakal bahas materinya dikit ya. Sebelum ke rasio-rasio ini, di sini ada gross profit margin, udah kayak tadi, operating profit margin, net profit, operating return on asset lagi. Mungkin yang beda tuh sebenarnya yang ini. Kalau teman-teman lihat tuh yang turnover. Nah, di sini sebenarnya yang turnover tuh yang dipakai itu nanti bakal ada tiga, ada empat sih. Tapi kalau yang maksudnya buat yang berapa hari itu ada tiga, inventory turnover, air turnover, sama account payable turnover. Nah, cuman di sini kita nggak bisa pakai ke perusahaan ini. Kenapa? Bentar. Karena sebenarnya kayak perusahaan ini nih dia bukan bergerak di bidang dagang. Jadi kayak proses bisnisnya tuh beda kayak proses bisnis yang pada umumnya yang dagang. Nah, tapi mungkin karena untuk kebutuhan pembelajaran kita tetap coba hitung aja. Nah, terus tadi itu kalau nggak salah yang di likuiditas, likuiditas atau pokoknya yang di rasio sebelumnya yang nggak sempat hitung turnovernya. Nah, itu tuh cara hitung cara hitung turnover tuh beda-beda tergantung tiap rasionya. Mungkin kita mulai dari yang ini, aset turnover dulu. Nah, aset turnover. Nah, turnover itu sebenarnya kan artinya perputaran. Jadi, kalau kita mau hitung turnover, itu tuh kita harus rata-ratain asetnya. Kenapa? Karena net income yang dihasilkan atau net sales, pembilangnya adalah net sales. Nah, net sales yang dihasilkan tuh bukan dari aset di akhir tahun aja atau di awal tahun aja, tapi kayak aset sepanjang tahun. Makanya kayak untuk biar hasilnya tuh semakin bagus, semakin
ya tadi semakin bagus itu tuh kita pakai kita rata-ratain. Jadi kita di neraca, di sini neraca, kita lihat total asetnya. Nah, neraca itu kan biasanya dia kasih 2 tahun berturut-turut. Nah, kita ambil yang akhir tahun sebelumnya, itu tuh sebagai aset awal. Kemudian yang akhir tahun berjalan, itu tuh sebagai aset akhir. Tinggal kita jumlahin bagi dua. Di sini 16 triliun tambah 19 triliun bagi dua, sekitar 18 triliun sekian. Nah, itu tuh nanti akan sebagai penyebutnya. Pembilangnya adalah net sales. Jadi nanti net sales dibagi sama 18 triliun. 1 triliun dibagi 18, dapatlah sekitar segini. 0,09 atau 9%. Nah, berikutnya, kalau tadi aset turnover dia pakai net sales, nanti AR juga dia bakal pakai sales tapi khusus yang kredit. Kalau di inventory, itu tuh kita bukan pakai net sales tapi kita pakai COGS. Nah, kalau untuk rata-ratanya sama, tapi kita ambilnya yang inventory. Jadi persediaan awal akhir periode 2022 sekitar 3 miliar sekian, kita tambahin sama yang akhir tahun sekarang 2 miliar sekian bagi dua. Rata-ratanya itu sama aja. Jadi kayak inventory turnover, hitung rata-ratanya gampang lah itu. AR juga, account payable juga, cuman bedanya nanti di timbangnya. Kalau di inventory tadi kita pakai CGS, kalau di AR itu tuh kita pakai penjualan kredit. Nah, di soal ini nih kan dia tuh cuma kasih, pokoknya laporan keuangannya kan nggak ada CLK. Jadi kalau misalnya kita mau tahu dari semua salesnya berapa yang kredit, berapa yang cash kan nggak ketahuan. Jadi di sini untuk kebutuhan pembelajaran kita pakai asumsi aja kalau semua penjualannya tuh salesnya tuh kredit misalnya, cuma buat hitung. Nanti tinggal penjualan kreditnya dibagi sama rata-ratanya tadi, dapatlah sekian. Nah terus satuannya tuh adalah kali ya, karena turnover itu kan artinya dia kayak misalnya kalau inventory turnover, kita pakai contoh yang air turnover 8,7 kali. Jadi itu tuh berarti dalam satu periode atau dalam satu siklus bisnis, siklus akuntansi yang biasanya 1 tahun, itu berarti si airnya tuh dia bakal dari saldonya nol terus ke yang ratusan miliar, terus ke nol lagi ke ratusan miliar lagi, itu tuh sebanyak 8,7 kali. Nah, begitupun account payable. Nah, terus setelah kita dapat inventory turnover, air turnover, sama account payable turnover, itu tuh kita bisa nyatakan dalam hari. Karena tadi itu kan kayak dalam satu siklus perusahaan dia berapa kali berputar, kita bisa nyatakan kayak dalam satu siklus perusahaannya tuh dia selama berapa hari. Caranya udah dijelasin tadi, tinggal 360 atau 365 kita bagi sama yang ini hasil turnovernya. Misalnya yang inventory. Ya, jangan kita pakai yang sales misalnya di sales outstanding. Jadi 365 dibagi dia berputarnya berapa kali? 8,7. Berarti 365 dibagi 8,7. Berarti dia kalau dinyatakan dalam hari itu di 41 hari, 42 hari lah. Nah, kemudian hmm, mungkin kita bakal, karena interpretasinya kebanyakan udah dijelasin, kita pakai rasio-rasio yang sama. Mungkin aku ini review sedikit agak lumayan jauh. Kita ke yang sini dulu lah. Jadi, kan kalau dalam akuntansi itu kan jenis perusahaan tuh secara umum tiga ini. Ada jasa, ada dagang, ada manufaktur. Nah, yang umum untuk bisa pakai rasio-rasio tadi, yang tiga rasio tadi, itu tuh yang kalau dia dagang atau manufaktur atau gabungannya. Kenapa? Karena kayak siklus bisnisnya tuh aku buat ilustrasi sederhana tuh kayak gini. Kalau untuk perusahaan dagang. Jadi misalnya di tanggal 1 Januari dia beli inventory kredit. Terus 1 minggu kemudian baru dia bisa jual inventorinya. Jualnya kredit juga. Jadi dia terima piutang. Terus di tanggal 15 baru dia nerima pelunasan piutangnya. Nah, kan awalnya nih dia kan nggak punya uang nih. Jadi setelah dia menghasilkan uang baru dia bisa bayar utangnya.
Kira-kira seperti ini untuk ilustrasi sederhananya. Jadi kalau misalnya kita kaitin sama rasio-rasio tadi yang turnover, outstanding segala macam, itu tuh berarti dari 1 Januari sampai 8 Januari itu tuh adalah inventory outstanding atau DIO, days inventory outstanding. Artinya inventory itu ada di perusahaan selama 7 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Karena tanggal 1 dia beli, tanggal 8 terjual. Nah terus saat terjual itu tuh udah terhitung dia receivable-nya atau sales-nya outstanding, sales credit ya maksudnya. Jadi dari sejak terjual, meskipun penjualannya kredit, sampai itu tuh bisa ditagih. Itu tuh namanya sales outstanding. Di sini aku misalin pakai 7 hari juga. Nah, terus itu kan dia terima pelunasan di tanggal 15. Nah, kalau misalnya dia bayar utangnya tuh di 1 minggu kemudian, di tanggal 20 Januari, berarti kan akun payable itu kan pertama kali muncul di 1 Januari. Hilangnya tuh di 22 Januari. Berarti yang DPO-nya, Days Payable Outstanding-nya tuh dari 1 Januari sampai 22 Januari. Dia akan 21 hari, 3 minggu. Jadi untuk ilustrasi sederhananya tuh kira-kira seperti ini. Tapi kan kenapa kita hitungnya harus 365 bagi sekian, harus kayak rata-rata saldonya? Karena ini nih kalau misalkan cuma ada 1 kali transaksi beli inventory sampai lunasin payable. Tapi kan perusahaan tuh kan dia transaksinya tuh puluhan, ratusan, ribuan, dan tanggalnya tuh kan beda-beda. Bisa aja tanggal 1 Januari dia beli, terus nanti tanggal 2 dia beli lagi. Kan bisa macam-macam. Jadi untuk perhitungannya tuh nanti ini cuma untuk gambaran aja. Nah, terus untuk selanjutnya tuh cara kita memahami yang cash conversion ini, CCC, sama yang operating operating cycle-nya. Jadi kalau yang ini conversion cycle-nya tuh DIO tambah DSO dikurang DPO. Nah, di sini kalau saldonya negatif tuh bagus, kalau saldonya positif tuh buruk. Ini hafalan, dan sebenarnya nggak perlu dihafal, cukup pahamin aja. Jadi misalkan gini, sejak kita beli inventory sampai kita beli terus terjual, meskipun terjualnya mesti kredit sampai piutangnya bisa kita tagih, itu tuh namanya ini siklus operasional lah, operating cycle. Artinya perusahaan tuh membutuhkan waktu 7 hari tambah 7 hari, 14 hari untuk bisa ngasilin uang. Nah, kemudian perusahaan butuh 14 hari untuk bisa ngasilin uang. Tapi perusahaan tuh harus bayar utangnya tuh butuh waktu 21 hari. Nah, di sini harus teman-teman pisahkan yang operating cycle tadi, yang biru sama merah, itu tuh semakin sedikit, semakin kecil harinya, semakin cepat, itu tuh semakin baik. Kenapa? Karena artinya perusahaan tuh semakin dia bisa menghasilkan uang dalam waktu yang semakin singkat. Misalnya kayak dia beli tanggal 1, tanggal 2-nya langsung terjual. Terus tanggal 3-nya misalnya langsung terima pelunasan. Itu kan berarti perusahaan cuma butuh 2 hari untuk bisa ngasilin cash. Jadi kayak semakin sedikit, semakin pendek jangka waktunya itu tuh semakin baik. Nah, sebaliknya kalau misalnya payable, itu tuh semakin lama semakin bagus. Karena kalau misalnya jangka waktu jatuh temponya tuh dikit, itu kan berarti perusahaan harus cepet-cepetan cari uang untuk bisa melunasi utang. Jadi kayak kalau misalnya, ini kan contohnya adalah di hari ke 21 kan, 3 minggu kan. Jadi kayak 2 minggu kita bisa menghasilkan uang, tapi jatuh temponya baru 3 minggu lagi. Jadi kayak masih aman. Tapi kalau misalnya payable outstandingnya tuh anggaplah 10 hari, sekitar sini lah misalnya. Itu tuh kan berarti perusahaan baru bisa dapat uang di 14 hari lagi, tapi 10 hari lagi harus sudah bayar utang. Jadi terpaksa perusahaan tuh di sini harus pinjam. Makanya kenapa yang cash conversion cycle ini ketika dia semakin kecil, itu tuh semakin bagus. Karena artinya misalnya nih, Dionya 7 hari, DSO-nya 7 hari, DPO-nya 21 hari. Berarti kan 7 tambah 7, 14 kurang 21, hasilnya negatif 7. Artinya kayak kayak Hamin 7 hari sebelumnya tuh uangnya udah siap. Kayak gitu. Hamin 7 hari sebelum jatuh tempo. Tapi kalau misalnya anggaplah di sini nih dia 10 misalnya. Berarti kan 14 tambah 14 kurang 10, 4 kan. Itu tuh kayak H plus 4 harinya baru uangnya tuh siap buat bisa ngelunasin payable-nya. Nah, itu cara untuk memahaminya. Nah, terus kita ke yang itu, yang turnover. Turnover ini sebenarnya ada 3, tapi kita pakai contoh satu aja.
biar nggak terlalu lama juga. Misalnya aku pakai yang AR ya. AR tadi kan rumusnya tuh adalah sales, credit sales, kita bagi sama rata-rata saldo AR-nya. Nah, misalnya nih, di tahun berjalan tuh saldo sales di akhir tahunnya itu 1.000. Terus saldo AR per awal periodenya 200, akhir periodenya juga 200. Berarti kan kalau dirata-ratain 200 juga. Nah, teman-teman ingat lagi ke yang akuntansi, tiap kali kita penjualan kredit itu kan kita jurnalnya nih, AR pada sales. Yang inventory COGS-nya kita abaikan dulu, kita fokus ke yang AR sama salesnya, AR pada sales. Ini ketika kita jual. Terus ketika kita terima pelunasannya adalah cash pada AR. Nah, artinya per tanggal 1 Januari itu tuh kan saldo saldo kita tuh bakal 200. Terus ketika dilunasin saldonya bakal nol lagi. Terus ketika kita jual lagi, saldonya bakal 200 lagi. Terus kita kita terima cash pelunasannya bakal nol lagi. Nah, kalau misalkan tiap kali kita jurnal atau tiap kali transaksinya tuh saldonya 200, berarti untuk bisa 1 tahun saldo salesnya tuh 1.000 itu tuh harus 8 kali jurnal kan. Atau kayak 8 kali akhirnya tuh saldonya dari nol terus jadi 200 terus dilunasin jadi nol lagi. Nah, dari nol ke 200 ke nol lagi itu yang namanya satu turnover lah bisa dibilang. Satu kali perputaran. Makanya kalau misalnya 1.000 ini dibagi 200 hasilnya 5 itu tuh berarti kita siklusnya ini akan berulang sebanyak 5 kali. Tapi kalau misalnya kita pakai dalam hari, berarti tinggal 365 dibagi 5, ya sekitar sekian lah, 40-an, 50-an hari. Sama juga ke inventory dan juga ke account payable. Nah, mungkin itu yang untuk aku tambahinnya. Kalau untuk interpretasi yang ini, gross profit, terus ada return on asset itu sama kayak yang udah dijelasin teman-teman tadi ya, dijelasin Digo, dijelasin Cita, itu tuh masih sama. Untuk rasio-rasionya tuh biasanya kita bakal pakai margin, profit margin, operating margin semuanya. Terus yang return on equity bisa, operating return on asset bisa, terus return on asset juga bisa, terus yang turnover juga bisa. Jadi rasio yang sama tuh bisa dipandang berbeda tergantung kita mau analisis apanya. Kayak misalnya kalau dari likuiditas tuh kan turnover ini kalau misalnya yang ini yang kayak misalnya semakin sedikit hari yang dibutuhkan untuk dia ngasilin uang itu tuh kan berarti kita bisa bilang perusahaannya tuh cukup liquid. Tapi kalau misalnya di efisiensi berarti kita bisa bilang perusahaannya nih cukup efisien nih dalam operasionalnya atau dalam memanfaatkan ini working capitalnya, memanfaatkan inventory, memanfaatkan account receivable dan juga account payable-nya. Ya mungkin cukup sekian dari aku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cita ya. Oke, selanjutnya itu kita menganalisis arus kas atau cash flow. Eh, nah, mungkin kita semua di sini udah tahu kalau kas itu merupakan aset yang paling liquid. Kenapa sih kita perlu menganalisis cash flow ini? Karena kalau kita ngelihat cuma dari laba rugi, bisa jadi laba ruginya dari suatu perusahaan itu memang positif dan mungkin bisa jadi laba ruginya itu besar. Tapi tidak menutup kemungkinan walau laba ruginya besar, perusahaan itu ternyata nggak punya kas atau bahkan kasnya itu negatif. Oleh karena itu kita perlu menganalisis cash flow ini. Eh, dalam menganalisis cash flow ini ada 3 komponen yaitu ada operating, investing, dan financing. Untuk analisis operating sendiri itu kita melihat dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari suatu bisnis utamanya untuk uh, dia itu dari operasinya itu bisa membiayai investasi dan kewajibannya tanpa menambah pendanaan dari eksternal ataupun ternyata dia perlu membiayai pendanaan tersebut melalui eksternal. Uh,
Yang pertama, kita menganalisis CFO ini tadi dengan kualitas akrual. Dari kualitas akrualnya sendiri, eh, kalau misal arus kas operasinya itu disandingkan dengan laba bersih dan rasionya lebih dari satu, maka dia itu punya laba yang benar-benar berkualitas tinggi karena dia punya eh, dukungan kas yang besar. Sedangkan kalau misal dia rasionya kurang dari satu, eh, dia emang punya dukungan kas, tapi labanya tuh termasuk dalam kategori berkualitas lemah. Atau bahkan sampai negatif seperti ini, seperti di contoh soal yang diberikan, eh, kalau misal sampai negatif, maka labanya itu bersifat akrual atau bahkan dia tuh bisa dibilang nggak menghasilkan kas. Untuk menghitungnya itu dengan cara eh, cash flow from operating dibagi dengan laba bersih. Di sini CFO-nya itu sebesar 330 negatif 330 miliar dan eh, net profitnya itu di 317 miliar. Hasilnya itu negatif 1,039 atau negatif 1,4, yang artinya laba bersih perusahaan itu nggak didukung oleh arus kas operasinya. Artinya perusahaan tuh emang di laba itu terlihat punya uang, tapi sebenarnya kalau dilihat dari kasnya itu cuma uang bayangan gitu, jadi nggak benar-benar uang nyata yang liquid. Kenapa ini bisa terjadi? Artinya ini bisa terjadi karena ada potensi perusahaan itu punya piutang yang mungkin belum tertagih dari uh, dari orang-orang yang membeli dari bisnisnya. Kemudian selain itu juga mungkin ada potensi beban yang ditunda ataupun beban non kas yang cukup dominan. Selain itu bisa jadi ada pengakuan pendapatan yang ternyata dia tuh belum menghasilkan eh, kas untuk operasinya itu tadi. Kemudian untuk CFO lagi bisa dianalisis dari rasio cakupan kas. Nah, ini untuk mengukur apakah cash flow operation ini bisa cukup untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Kalau misal dia uh, rasio cakupan kasnya itu positif dan besar, maka dia itu sangat liquid dan mampu mendukung pemenuhan kewajiban perusahaan tersebut. Tapi kalau misal dia negatif, uh, maka likuiditasnya ini ada indikasi bermasalah. Artinya dia tuh uh, operasinya tidak mampu memenuhi liabilities perusahaan tersebut. Di sini uh, untuk PT ini CFO-nya seperti yang tadi negatif 330 miliar dan dibagi dengan current liabilities sebesar 3 triliun. Ya, yang itu. Nah, hasilnya itu negatif 0,18. Jadi, karena hasilnya negatif, bisa disimpulkan kalau arus kas dari operasi ini belum mampu untuk mendukung kewajiban perusahaan. Dan mungkin perusahaan ini masih bergantung pada sumber-sumber lain seperti utang baru atau bisa jadi dia menjual aset-aset yang ia miliki. Jadi dari rasio cakupan kas bisa dilihat kalau ada risiko likuiditas yang cukup nyata. Kemudian bisa
kita menganalisis CFO juga melalui arus kas operasi terhadap penjualan. Nah, ini menunjukkan apakah penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan benar-benar menghasilkan kas. Kalau misal hasilnya itu positif, maka penjualannya itu benar-benar sehat dan menghasilkan kas. Tapi kalau misal negatif, maka penjualan itu nggak efektif secara kasnya. Dia emang jual barang dan dia mendapatkan laba. Tapi kalau misal nggak ada kasnya, ya artinya ada indikasi yang tidak sehat pada perusahaan tersebut. Justru bahkan kalau misal negatif, perusahaan itu nggak menghasilkan kas, malah menyerap kas dari keuangan perusahaan. Di sini untuk arus kas operasi terhadap penjualan tinggal kita bagi dari CFO dibagi dengan sales. CFO-nya sebesar negatif 330 miliar dan sales-nya itu di net revenue itu sebesar 1,7 triliun. Nah, hasilnya udah diketahui kalau dia itu negatif. Jadi bisa disimpulkan penjualan perusahaan belum mampu menghasilkan kas dari aktivitas operasi. Justru dia itu malah memberikan tekanan likuiditas untuk perusahaan itu sendiri. Untuk penyebabnya mungkin bisa jadi seperti tadi penjualan kredit yang tinggi karena piutangnya itu belum tertagih atau bahkan dia itu sulit tertagih dan biaya operasionalnya itu di awal itu dia besar, makanya dia cenderung negatif. Jadi semakin besar penjualan, malah justru likuiditas tekanan likuiditas buat perusahaan itu malah makin besar juga. Kemudian kalau dianalisis dari cash flow investing, uh, untuk analisis arus kas investasi sendiri ini, kita melihat dari komitmen perusahaan terhadap pertumbuhan di masa depan. Apakah dia mengeluarkan modal untuk kapasitas yang produktif atau justru sebaliknya. Untuk perusahaan ini, kalau misal dia CFI-nya negatif, artinya perusahaan itu sedang melakukan investasi besar-besaran. Misal dia membeli aset untuk jangka panjangnya, ekspansi, atau penyertaan modal ke entitas lainnya. Tapi kalau misal CFI-nya positif, artinya dia sedang di fase tidak berinvestasi untuk kedepannya. Dan di sini diketahui kalau misal CFI-nya itu negatif, bahkan negatifnya tuh sampai negatif 4 triliun. Artinya perusahaan ini sedang melakukan pengeluaran besar-besaran untuk investasi ini sendiri. Bisa jadi dia sedang berekspansi untuk kedepannya. Tapi kalau kita lihat dari CFO-nya tadi, yaitu CFO-nya masih negatif. Artinya investasi ini tidak dibiayai dari hasil operasi. Dan bisa disimpulkan kalau misal dia dalam kondisi yang belum sehat karena dia berinvestasi tapi dengan dana operasi yang negatif. Artinya dia itu berinvestasi dengan misal dana pinjaman yang berasal dari luar. Kemudian untuk analisis cash flow financing itu kita melihat dari bagaimana perusahaan menyesuaikan modalnya, apakah dia mendistribusikan kekayaan pada pemegang saham dan kreditor. Di sini kalau misal CFF-nya positif, itu artinya dia itu termasuk
dalam eh, net borrowers. Artinya dia itu lebih banyak meminjam uang daripada eh, membayar utangnya. Jadi dia lebih banyak ngutang dari orang lain. Sedangkan dia yang dibayar tuh nggak seberapa. Kemudian ada lagi kalau misal CFF-nya itu negatif, artinya perusahaan itu termasuk net tayer, yang artinya sebaliknya perusahaan itu eh, lebih banyak membayar dana-dana utangnya atau mengeluarkan dana untuk eksternal, baik dari baik untuk membayar utang yang lama ataupun eh, modal-modalnya. Nah, di sini karena dia positif, perusahaan itu termasuk pada net borrower. Artinya perusahaan mengandalkan pendanaan eksternal untuk itu tadi bertahan di kegiatan operasinya dalam kegiatan sehari-hari dan bahkan dia juga untuk mendanai investasinya dia juga dari pendanaan financing ini tadi ya. Dia berhutang untuk eh, mengeluarkan aktivitas investasinya. Nah, eh, memang kalau misal dia menutup defisit CFO-nya menggunakan financing dan membiayai investasinya besar-besaran itu menggunakan financing, itu bukan hal yang salah. Tapi kalau misal dilakukan secara berlarut-larut jangka panjang dan dalam jumlah jumlah besar, ini menimbulkan resiko untuk kedepannya. Kemudian eh, untuk pola operating, investing dan financing, di sini ada beberapa kategori. Tadi sudah kita ketahui kalau operatingnya itu negatif, investingnya negatif, dan financingnya itu justru positif. Nah, bisa kita lihat pola perusahaan ini merupakan dia perusahaan yang tumbuh, tapi dia belum menghasilkan kas. Dia itu eh, dari sisi operasi belum sehat, tapi dia berinvestasi secara agresif dan dia bertahan dengan utang. Jadi ini itu merupakan pola perusahaan dalam fase ekspansi berisiko ataupun dia dalam kesulitan. Jadi kalau dari sisi arus kas ini tadi bisa disimpulkan kalau PT ini memiliki cash flow yang eh, kurang baik atau tidak sehat. Mungkin ini saja untuk analisis cash flow. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Mungkin kita tunggu sampai 15.40. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa langsung ditanyakan.
Oke, buat Chan itu izin bertanya quick ratio. Nah, kalau quick ratio, sepemahaman kami itu quick ratio itu adalah current asset dikurang liabilities dibagi sama eh current current asset dikurangin inventory dibagi sama current liabilities. Nah, itu kan kalau kamu bilang itu ada cash plus cash equivalent plus marketable securities, convertible. Nah, seperti yang contoh di soal tadi juga itu kan ada banyak ya, nggak hanya cash cash equivalent, marketable securities juga mungkin ada apa? Ada hal-hal lain. Nah, itu tuh kalau di situ tuh current asset intinya tuh current asset hal yang apapun di current asset dikurang sama inventory-nya dibagi sama current liabilities. Seperti itu. Jadi mungkin current asset kan ada banyak ya. Nah, itu tuh intinya current asset dikurang sama liabilities dikurang sama inventory dibagi sama current liabilities. Seperti itu. Nah, untuk penyebut di rasio turnover betul kalau misalnya ada 2 tahun dia tuh pakai rata-rata. Sedangkan kalau misalnya hanya tersedia 1 tahun pakai total. Pakai total seperti itu. Jadi karena tadi hanya 1 tahun harusnya pakai total satu aja. Cuman karena untuk apa ya untuk bahan pengajaran dan juga mostly dia ada 2 tahun, jadi harusnya pakai rata-rata seperti itu. Mungkin ada yang nambahin. Halo, mungkin izin nambahin ya untuk yang pertanyaan nomor 2. Sebenarnya selain menyesuaikan data, kayak misalnya kalau tersedianya cuma 1 tahun tuh mungkin kita asumsi kayak saldo awal dan akhir tuh sama. Sehingga kalau dirata-ratain kan bakal sama kayak data yang tersedia. Mungkin kayak gitu sih kalau untuk yang pertanyaan nomor 2. Izin menjawab. Nah, kalau pemahaman kami kan tadi rumusnya kembali lagi quick ratio itu kan current asset dikurang inventory dibagi sama liabilities. Nah, kalau di contoh soal kami itu tuh current asset tuh ada banyak, ada cash and cash equivalent, trade receivable, other current financial asset, inventory, other advance, paid tax dan prepaid expense. Nah, itu kan semuanya menyatu dalam current asset. Nah, itu tuh kita tahu nilainya tadi kan di angka sekitar 3,5 triliun. Nah, 3,5 triliun ini kan current asset. Langsung dikurangi sama inventory yang ada di dalam current asset itu sendiri. Nah, inventory yang tadi kita buat itu kan ada 2,3 triliun. Nah, jadi 3,5 triliun dikurang 2,3 triliun hasilnya berapa baru dibagi sama current liability seperti itu. Jadi misalnya ada akun-akun seperti
prepaid di dalam current asset itu juga harus dihitung gitu. Jadi misalnya ada tadi kan karena di soal kita ada prepaid expense, prepaid tax itu masuk ke dalam current asset. Nah, itu tuh kita juga hitung seperti itu. Eh, untuk tentir hari ini bisa kita cukupkan sekarang. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti tentir analisis laporan keuangan hari ini. Maaf jika ada salah kata atau ucapan yang atau misinformasi yang kami berikan, dan sampai jumpa di tentir berikutnya. Terima kasih teman-teman.